Halo sahabat literasi, lagi viral-viralnya nih di dunia, apalagi kalau bukan Rusia dan Ukraina yang sedang menjadi topik panas belakangan hari ini. Sebelum kamu ikut-ikutan panas, simak dulu yuk, ada hubungan apa sih Rusia dan Ukraina yang awalnya satu negara sampai bisa berkonflik seperti sekarang? Biar kamu lebih jelas, sebelum menjadi negara sendiri seperti saat ini, kita harus kembali jauh nih ke abad 12, di mana nenek moyang bangsa-bangsa Slavia seperti Belarus, Ukraina, Rusia, dan lainnya merupakan satu kesatuan dalam kekaisaran Kiev Rush. Seiring berkembangnya perkembangan zaman, mereka tergabung dalam kekaisaran Rusia yang kemudian menjadi negara Uni Soviet selama Perang Dunia Kedua. Uni Soviet yang merupakan negara besar dengan ideologi berlawanan dari kubu barat dan memiliki sumber daya yang sangat banyak dinilai menjadi ancaman baru bagi kubu barat, khususnya Amerika yang akhirnya menginisiasi organisasi NATO, Pakta Pertahanan Atlantik Utara, bersama dengan beberapa negara Eropa Barat lainnya sebagai antisipasi ancaman invasi besar-besaran yang bisa saja dilakukan Uni Soviet. Hal ini yang melatar belakangi terjadinya perang dingin antara blok barat yang berideologi liberal dan blok timur yang berideologi komunis. Tanpa disangka, perang dingin yang berlangsung sejak 1947 itu berakhir pada Desember 1991 dikarenakan Uni Soviet yang resmi dibubarkan karena berbagai alasan, mulai dari krisis ekonomi negara hingga kekuasaan komunis yang dianggap tidak mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Puncak dari goyahnya Uni Soviet sendiri adalah kebijakan Perestroika tahun 1985 yang merupakan upaya untuk mengubah sistem komunisme menjadi lebih demokratis. Kebijakan tersebut menyebabkan perpecahan pendapat mengenai sistem komunisme di Uni Soviet, sehingga memunculkan keinginan negara-negara bagian untuk memerdekakan diri dari Uni Soviet. Setelah dibubarkan, Uni Soviet akhirnya terpecah menjadi beberapa negara seperti Federasi Rusia, Kazakhstan, Ukraina, Uzbekistan, dan masih banyak lagi. Sekarang mungkin adalah pertanyaan terbesarnya. Dari sekian banyak pecahan negara Uni Soviet, mengapa Rusia dan Ukraina bisa memiliki konflik besar sampai sekarang ini? Jadi, sejak 1991, meskipun Ukraina sudah dinyatakan merdeka, tetap saja negaranya masih sangat terpengaruhi hubungan sosial, ekonomi, budaya, dan banyaknya masyarakat Rusia yang menganggap Kiev, ibu kota Ukraina, sebagai kota asal mereka, membuat Rusia memiliki ambisi untuk menggabungkan kembali Ukraina ke dalam Rusia. Walaupun begitu, tidak semua rakyat Ukraina setuju untuk mewujud nyatakan ambisi ini. Seperti pada aspirasi yang disampaikan banyak masyarakat Ukraina saat kegiatan Revolusi Orange tahun 2004, agar Ukraina benar-benar menjadi negara dengan kedaulatannya sendiri tanpa ada bayang-bayang dari Rusia. Awal mulanya terjadi konflik politik Ukraina mengenai pemilu tahun 2004 yang menciptakan dua kubu yang melibatkan dua tokoh calon presiden yang sangat berpengaruh di Ukraina. Kubu pertama adalah kubu Viktor Yanukovych, Perdana Menteri aktif Ukraina saat itu yang mendapat dukungan besar dari Rusia, khususnya Vladimir Putin, Presiden Rusia. Dan dari kubu lainnya adalah Viktor Yushchenko yang memperoleh dukungan dari Amerika Serikat sekaligus masyarakat yang melakukan revolusi Orange. Singkat cerita, Viktor Yushchenko memenangkan pemilu tersebut dan resmi menjadi presiden Ukraina pada tanggal 23 Januari 2005. Tentu saja, hasil dari pemilu 2004 tidak membuat kubu Viktor Yanukovych dan Rusia yang memberikan dukungan penuh menyerah, yang pada akhirnya menghasilkan Viktor Yanukovych menjabat sebagai Presiden Ukraina di tahun 2010. Kepemimpinan Viktor Yanukovych menghapuskan segala hubungan baik Ukraina dengan NATO maupun Amerika yang sudah dibangun di masa pemerintahan Viktor Yushchenko sebelumnya.
Hal ini membuat masyarakat Ukraina tidak senang dan melakukan revolusi unjuk rasa lagi pada Februari 2014 yang berhasil menggulingkan Viktor Yanukovych dari jabatannya sebagai presiden pada saat itu. Meskipun berhasil menggulingkan presiden, ternyata Ukraina menghadapi masalah baru dalam waktu dekat. Tepatnya April 2014. Rusia melakukan invasi serta mencaplok semenanjung Crimea dan juga memberi dukungan bagi kelompok pemberontak Ukraina yang akhirnya memisahkan diri menjadi Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk. Tidak sampai di situ, kekacauan terus berlanjut hingga Donbas, wilayah Ukraina Timur, dan terus menyebar ke barat. Melihat kekacauan yang terjadi, PBB pun membantu menengahi konflik ini dengan perjanjian gencatan senjata Minsk yang ditandatangani oleh Rusia, Ukraina, Prancis, dan Jerman. Namun kenyataannya bahkan setelah perjanjian Minsk dibuat, tidak menutup fakta bahwa konflik antar Rusia dan Ukraina ini masih berlanjut, dan situasinya semakin memanas karena keterbukaan Ukraina yang berencana untuk bergabung dengan NATO. Yang berarti membuka potensi bagi NATO untuk membuat pangkalan militer di Ukraina yang secara geografis berbatasan langsung dengan Rusia. Hal ini dilihat menjadi ancaman bagi Rusia yang ingin mengamankan kedudukannya di Eropa Timur, sementara Ukraina ingin menjadi negara mitra yang bisa kapan saja bergabung dengan NATO. Jadi, begitu kurang lebih alasan awal mula kenapa bisa terjadi konflik antara Rusia dan Ukraina. Kira-kira gimana pendapat kamu setelah tahu asal-usulnya? Kalau kamu suka konten ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe di bawah. Kira-kira UKM Literasi Mercu Buana harus bahas apa lagi nih? Thank you so much for watching.